warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabipun. Sistem pemilu multipartai di negara demokrasi mengharuskan partai harus berkoalisi atau menjadi oposisi. Fungsi partai menjadi kendaraan untuk sebuah kepemimpinan itu tidak bisa dipungkiri dan terbukti. Bicara pilkada di bumi Andan Jejama, bagaimana sang petahana selalu ditopang oleh partai-partai yang menyatu dalam satu perahu. Padahal, partai besar yang berkoalisi pun berpotensi mengusung paslon sesuai dengan keinginan partai. Ajang 5 tahunan ini selalu menarik diperbincangkan. Dari mulai Dermawan Jilid 2 sampai isu putra daerah yang ingin naik tahta menggantikan petahana. Sudah barang tentu, pilkada menjadi tantangan sekaligus harapan masa depan Pesawaran. Sejatinya kita hanya menunggu siapa yang benar-benar maju. Saya Atma Fuji Izati, inilah Bincang Demokrasi. Tantangan Pilkada dan Masa Depan Pesawaran 2020. Sudah hadir bersama saya narasumber di Bincang Demokrasi kita pada hari ini, yaitu dari Ketua DPD Partai PKS Pesawaran, ada Bang Zulfiardi. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Iya pun. Ini kabarnya sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, berkaitan dengan pilkada yang akan dihelat, yang pada tahap awal ini akan digelar pada 23 September ya Bang ya, yang kemudian akhirnya harus tertunda sebagai akibat atau dampak dari pandemi COVID-19. Nah, kemudian pemerintah pusat ini sepakat akan menghelat atau melanjutkan tahapan pilkada yang sempat tertunda yang akhirnya ditetapkan pada 9 Desember mendatang. Nah, ini tentu sudah menjadi pilkada yang tentu akan berbeda daripada pesta demokrasi sebelumnya, gitu Bang. Karena kan pilkada di 2020 ini kita sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19. Nah, ini tanggapan dari Partai PKS sendiri seperti apa, Bang? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Alma. Iya. Pada kesempatan hari ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu dengan Unik TV. Iya. Dan ini mungkin pertama kali PKS Pesawaran bisa bersosialisasi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Unik TV ini. Iya. Dan mungkin ke depan perlu kerjasama yang baik antara media, terutama media elektronik seperti ini, agar juga keberadaan partai politik itu semakin eksis di Kabupaten Pesawaran. Terima kasih sebelumnya kepada kru TV, Unik TV. Nah, terkait dengan pertanyaan perhelatan pilkada di 2020 ini, kami sebagai partai politik dan juga bagian yang akan mengikuti atau juga meramaikan pelaksanaan pilkada di 2020 ini, prinsipnya selama itu diatur dalam undang-undang, kemudian juga sudah dibahas dengan mekanisme yang ada, usulan dari KPU pusat, kemudian dibahas di DPR RI juga, dan kita sebagai partai politik yang punya perwakilan juga di DPR RI, tentunya juga kami juga mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Nah, secara prinsip bagi kami PKS Pesawaran terkait dengan pilkada di 2020 ini, ya mau nggak mau harus siap dengan kondisi seperti ini. Cuma mungkin terkait dengan pelaksanaannya, karena juga kita yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan ini, kita mengikuti tahapan-tahapannya. Sampai hari ini kita belum ada sosialisasi dari KPU Kabupaten Pesawaran. Nah, harapannya dalam waktu dekat ini terkait dengan perubahan-perubahan jadwal, perubahan-perubahan aturan yang sudah dibahas di DPR RI, itu kami sebagai peserta ataupun juga nanti sebagai bagian yang ikut terlibat dalam pilkada Pesawaran, ya supaya juga kita bisa diajak untuk bersosialisasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya bahwa hal-hal yang bersifat sentuhan yang inti dengan kondisi sekarang ini, pandemi Corona ataupun juga COVID-19 ini, ya perlu ada antisipasi yang khusus dari pihak penyelenggara pilkada. Dan akhir-akhir ini kita dengar juga diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana pelaksanaan pilkada di 2020 ini, tepatnya tanggal 9 September nanti, itu bisa berjalan seperti pelaksanaan kegiatan pilkada sebelumnya, normal gitu. Nah, sekarang kalau melihat perkembangan pandemi kan sudah masuk pada
new normal New ya. normal. Nah, harapan kita di tanggal 9 September atau menjelang tanggal 9 Desember 2020 ini benar-benar nanti kondisinya sudah normal. Itu atau paling tidak nanti dalam perjalanannya ada dari pihak penyelenggara sudah mempersiapkan antisipasi yang terburuk yang akan terjadi, terutama kepada para masyarakat yang juga nanti kita harapkan bisa ikut berpartisipasi dalam pilkada di 2020. Nah itu, terkait dengan masukan-masukan kami dari tim hukum ataupun juga tim pemenangan pilkada di DPD PKS Kabupaten Pesawaran sedang mengkaji aturan-aturan itu. Nanti kita diskusikan dengan KPU Pesawaran seperti apa baiknya sehingga nanti dalam pelaksanaannya betul-betul bisa dikatakan pilkada Kabupaten Pesawaran ini bisa menghasilkan pilkada yang betul-betul menegakkan demokrasi itu sendiri. Keterlibatan masyarakat bisa optimal, kemudian peserta juga dalam kondisi nyaman sehingga tidak terjadi konflik setelah pilkada itu sendiri. Mungkin itu harapan kita. Oke, efektif tidak Bang kira-kira menurut Partai PKS sendiri jika pilkada di 2020 ini tetap akan digelar? Artinya ketika ini tetap digelar di tahun ini di 2020, ini artinya pilkada ini digelar di tengah-tengah bencana. Ini bagaimana Bang? Kalau kita melihatnya begini, selama semua sudah dibuat schedule-nya dengan baik, kemudian antisipasinya bisa dilakukan secara baik juga, masalah efektif atau tidak ya tergantung itu tadi, kita bisa antisipasi atau tidak. Kalaupun juga dilaksanakan dalam kondisi normal, tetapi ada kondisi-kondisi darurat yang menurut kita tidak diantisipasi, justru tidak berjalan dengan efektif. Tinggal bagaimana nanti semua peserta bisa melakukan kegiatan kampanye, pendekatan ke masyarakat yang lebih baik. Saya rasa itu efektif gitu. Selama antisipasi kejadian-kejadian yang kita prediksi akan terjadi itu sudah diantisipasi, menurut saya juga lebih efektif. Dan itu mungkin sudah dipikirkan oleh KPU pusat, kemudian diskusi dengan anggota dewan kita di pusat. Mudah-mudahan masukan-masukan itu menjadi hal yang bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Oke, konsep kepemimpinan atau pola kepemimpinan yang diharapkan dari DPD PKS Pesawaran terhadap 5 tahun ke depan kepemimpinan yang akan datang ini gimana Bang? Ya, kalau bicara kepemimpinan itu banyak hal yang perlu kita siapkan sesungguhnya. Nah, tinggal kalau sekarang karena memang persiapan kita juga sudah berjalan, kemudian sudah muncul beberapa kandidat yang akan maju menjadi calon peserta pilkada di Pesawaran, tinggal kita melihat sisi kelebihan dari masing-masing kandidat itu. Kemudian disatukan dengan visi daerah sendiri menurut saya. Manakala yang maju itu sudah memiliki unsur-unsur atau punya kepemimpinan secara baik, minimal dia punya pengalaman, paling tidak memimpin sebuah partai politik mungkin, memimpin sebuah organisasi yang bersifat luas, paling tidak di level Kabupaten Pesawaran. Artinya dia sudah membentuk diri dia sebagai seorang leader. Tapi kalau ini belum terbentuk, saya pikir juga akan sulit kita berharap kepada pemimpin yang seperti ini 5 tahun ke depan. Nah, harapannya nilai-nilai leadership, kemudian kemauan untuk mendengar aspirasi, kemudian bisa mensikapi aspirasi itu dengan baik. Saya pikir usia Pesawaran sampai dengan hari ini itu bisa direalisasikan dalam bentuk kerja-kerja yang lebih mengena kepada masyarakat. Itu sih menurut saya. Oke, opini atau fakta Bang bahwa PKS di Pilkada di 2020 ini tetap setia memberikan dukungan kepada sang petahana Bapak Dendi Ramadona. Ya, kalau secara mekanisme di kepartaian PKS sampai hari ini PKS belum mengeluarkan rekomendasinya. Walaupun mungkin bisik-bisiknya sudah agak kencang gitu PKS mendukung petahana. Ya, yang perlu saya jelaskan di sini adalah pertama, kita di dalam mengeluarkan rekomendasi tidak hanya sekedar melihat suka atau tidak suka, tapi ada proses di dalamnya. Dan kita ada 2 proses. Yang pertama adalah pemilihan di internal kami di DPD PKS Kabupaten Pesawaran, di mana kami melibatkan seluruh kader. Nah, dari situ kita melihat ada kader yang kita majukan dengan pilihan-pilihan yang ada. Kemudian juga kita melihat sisi eksternal di luar partai. Siapa yang kira-kira mumpuni untuk bisa memimpin Pesawaran 5 tahun. Nah, dari hasil ini muncul beberapa nama.
kemarin kita kategorikan 3 orang dari internal dan 3 orang dari eksternal. Ya. Harapan dari 3 orang ini adalah kita bisa sampaikan ke wilayah provinsi dengan juklak-juknis yang sudah diberikan kepada kami, kemudian dengan kriteria-kriteria yang memang juga sudah disampaikan kepada kami. Nah, di proses di DPW dengan coba memanggil semua kandidat yang kami pilih pada saat namanya pemilihan umum raya di DPD, sampaikan ke wilayah, kemudian wilayah menyampaikan ke pusat. Nah, ke pusat itu kita hanya mengusung 2 kandidat eksternal dan 2 kandidat internal. Mereka kaji dengan kebutuhan daerah, kemudian juga dengan kemampuan kapasitas mereka sebagai calon-calon pemimpin Kabupaten Pesawaran. Nah, itulah hasilnya gitu. Dan mungkin bisa saya sebut kalau untuk eksternal dengan kelengkapan administratif dan juga hasil pemilihan di internal kami itu ada 2 nama dari eksternal, yaitu Pak Dendi Ramadona sebagai incumbent dan juga ada Pak Nasir Esikom sebagai ketua DPRD. Dan proses itu kami jalani. Ada wawancara, ada kami mencoba membedah visi misi, kemudian kelengkapan administrasi dari 2 kandidat ini masuk semua. Nah, ini yang kita kirim ke wilayah. Kemudian di wilayah diproses, kemudian baru disampaikan. Nah, detik-detik ini mungkin pekan-pekan ini mudah-mudahan nanti rekomendasi itu akan keluar. Nah, kalau terkait dengan isu di luar kita ke Petahana, ya bisa jadi gitu. Atau mungkin juga ke Pak Nasir juga bisa jadi, karena mungkin belum keluar rekomendasi itu. Tinggal bagaimana nanti para kandidat ini bisa berkomunikasi baik sebenarnya kepada wilayah. Apalagi pola pendaftarannya kan sekarang berbeda. Karena pendaftarannya itu kan di pusat. Kita di kabupaten kota ini hanya menyampaikan hasil pendaftaran di KPU pusat mungkin. Oke, jadi kemungkinan rekomendasi untuk Bapak Dendi dan Bapak Nasir ini keduanya tetap ada ya, Bang? Ya, masih ada kemungkinan karena mungkin ya belum keluar rekomendasi. Nanti secara administratif, kemudian secara penyampaian nanti kita akan pakai media juga untuk menyampaikan. Mudah-mudahan pekan-pekan ini kita harapkan sudah keluar. Oke, memangnya kriteria yang diinginkan oleh Partai PKS untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Pesawaran ini seperti apa, Bang, kriterianya? Kalau dari kita, pertama kriterianya seperti tadi, kemampuan leadership. Ya. Nah, yang kedua, kemampuan berkomunikasi dengan kami PKS. Dan yang ketiga, kami berharap aspirasi kami juga didengar. Artinya cukup bagi kami 2 kali pilkada yang lalu membangun komunikasi. Seperti Pak Nasir itu teman saya juga, karena kami dulu sempat bareng-bareng di Dewan di 2007 sampai 2009. Tadi kami membangun Pesawaran itu pada saat sudah dibelah menjadi Pesawaran dari Lampung Selatan. Banyak masalah yang kami hadapi, artinya kami juga bekerja sama. Kalau Pak Dendi, walaupun kemarin kita dukung, tapi komunikasi kami sudah jauh-jauh sebelumnya sudah terbentuk dengan mendukung ayah beliau menjadi calon gubernur di 2008. Itu Dendi menjadi koordinator untuk penyelenggaraan pemenangan gubernur untuk Pesawaran waktu itu. Walaupun Pesawaran sudah terbentuk di 2007 kan, 2008 kita ada pilgub. Nah, komunikasi kami juga jalan. Begitu juga dengan teman-teman di provinsi, karena mungkin pada saat 2 periode yang lalu Pak Dendi sebagai anggota Dewan Provinsi juga banyak berkomunikasi dengan teman-teman di provinsi. Artinya kedua kandidat ini ya cukup dekat dengan kami. Komunikasi juga terus jalan. Nah, tinggal nanti ya kalau melihat ketiga kriteria tadi ya akan banyak memberikan pandangan luasnya ya pengurus kami di pusat. Oke. Gitu, nah, PKS ini kan dikenal sebagai partai yang melahirkan kader-kader terbaik nih, Bang, di kancah politik, baik itu di nasional sampai kepada tingkat daerah. Ini kenapa PKS tidak mengusung kader-kader sendiri nih, Bang, untuk dimajukan menjadi salah satu bakal calon bupati pada Pilkada Pesawaran 2020? Iya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, di mekanisme di kami ada yang namanya pemira. Iya. Dimana saya sebut juga ada 3 nama. 3 nama dari internal kami dan 3 nama dari eksternal. Nah, kalau untuk internal kami dengan hitungan-hitungan yang ada seperti jumlah kursi kami di DPRD Kabupaten Pesawaran itu baru 4. Sementara kalau untuk mengusung sendiri ya paling tidak harusnya 9 minimal. Artinya kami bisa mengukur diri kami bahwa kami kalau untuk mengusung bupati itu kayaknya agak berat. Tapi kalau untuk mengusung calon wakil itu dari 3 nama internal itu sudah ada. Salah satunya Pak Insinyur Johan Sulaiman. Kemudian yang kedua Ibu Hajah Tati. Beliau ini kan cukup berpengalaman di DPRD, sudah 4 periode yang sekarang.
kemudian saya sebagai ketua DPD juga dimajukan. Artinya kita mengambil porsi wakil bupati. Nah, dalam perjalanannya ya kami tetap berkonsolidasi dan kader-kader, karena ini pilihan-pilihan kader tetap berjalan. Tetapi ya realitasnya sampai hari ini kita belum bisa memunculkan itu secara baik karena melihat kondisi yang ada juga. Nah, mudah-mudahan ke depan, karena juga pesawaran baru ini periode yang ketiga untuk pilkada, mudah-mudahan nanti di periode berikutnya keempat atau kelima kita bisa mengusung kader PKS untuk menjadi calon bupati dan ataupun juga wakil bupati. Ya, amin. Pilkada dan masa depan Pesawaran dari sudut pandang partai PKS sendiri ini seperti apa, Bang? Apalagi dikaitkan dengan opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa masyarakat Pesawaran ini menginginkan kepala daerah ini asli putra daerah Pesawaran. Ini bagaimana tanggapannya, Bang? Ya, saya melihat bahwa Pesawaran dengan letak geografis yang cukup baik, kita berbatasan langsung dengan Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi. Saya pikir ini sudah luar biasa dengan kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, sumber daya alam kita juga mumpuni untuk bisa menjadi salah satu kabupaten yang bisa dikatakan terdepan nanti di provinsi Lampung ini. Begitu juga dengan sumber daya manusia, luar biasa potensinya. Jadi dengan komunikasi, dengan keberadaan wilayah, saya pikir kita punya rasa optimisme yang tinggi untuk bisa menjadikan Pesawaran ini salah satu kabupaten terbaik di Lampung, bahkan di Indonesia saya pikir, karena potensinya luar biasa. Pariwisata ada, pertanian ada, perkebunan ada, pertambangan kita ada, dan industri-industri baik di level masyarakat maupun yang di level besar itu saya lihat sudah mulai tumbuh. Nah, artinya ini perlu ada kepemimpinan yang betul-betul bisa mengayomi itu semua. Nah, cara mungkin mulai dari bagaimana kita masyarakat Pesawaran ini membuat satu frame yang ataupun juga punya pemikiran yang sama. Pesawaran ini mau diapain sih gitu. Nah, karena memang pilkada kita ini baru 2 kali, saya pikir juga ke depan perlu ada lembaga, dan saya berharap itu lembaga di luar partai. Karena partai juga pasti dia punya misi pribadi masing-masing, baik itu secara individunya maupun secara kepartaiannya. Nah, kami PKS, dan ini kita dari kemarin kita sampaikan baik di pusat atau di kota, kita ingin PKS juga bagian dari masyarakat itu. Jadi di lembaga di tingkat masyarakat yang bisa mengayomi seluruh komponen yang ada di Pesawaran ini, kita harapkan punya frame, membangun frame lah bersama kami dengan partai-partai politik, tidak hanya PKS ya, semua. Nah, dengan begitu maka akan muncullah tokoh-tokoh yang memang punya nguyulnya itu ke partai politik. Nah, kita harapkan itu yang akan kita dorong, dan ini perlu proses menurut saya. Nah, untuk saat ini dengan pilkada yang sudah berjalan, saya pikir putra daerah ini belum muncul. Padahal gambaran kami di PKS itu 45 orang anggota dewan yang ada di Kabupaten Pesawaran itu hampir semuanya putra daerah. Kenapa mereka yang sudah 2 kali, 3 kali menjadi anggota dewan tidak beralih gitu untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati? Mereka sudah punya keuntungan, mereka popularitasnya sudah teruji. Kemudian juga dari sisi pendanaan dengan kondisi pilkada sekarang ini juga sudah mumpuni lah gitu. Artinya tinggal bagaimana kita bisa memberikan sebuah ruang khusus kepada mereka, dan itu diarahkan. Dan saya berharap kepada para tokoh agama, tokoh adat ini bisa membuat konsep yang jelas. Saya yakin lah teman-teman partai politik dengan kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelembagaan, kemudian ada yang mengarahkan, saya pikir mereka bisa menitipkan hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi ataupun juga kepentingan kepartaian itu, saya rasa. Nah, sekarang kan kita kekuatan partai politik Pesawaran itu masih merata, tidak ada yang dominan, walaupun PDIP 9 kursi ternyata juga untuk pilkada mereka juga masih ragu kan dengan kondisi seperti ini. Saya berharap peran tokoh agama, tokoh adat, karena dengan usia baru tiga kali pilkada ini, saya pikir ini masa persiapan, dan saya yakin 2 kali pilkada lagi paling tidak itu akan muncul putra daerah untuk bisa menjadi pemimpin Pesawaran, asalkan dia punya konsep yang jelas dan ada orang-orang yang memang mendesain dia. Artinya perlu didesain nih, dan kami PKS bisa menghasilkan kader-kader menjadi pemimpin di level pusat, provinsi, kabupaten. Memang didesain, tidak mungkin ini tidak didesain.
Nah oleh sebab itu untuk pesawaran saya pikir perlu didesain siapa nih orangnya dan targetnya kapan, dan itu semua unsur ataupun juga yang punya kepentingan terhadap bupati atau wakil bupati Pesawaran itu bisa ngedesain dari sekarang, dan kami partai politik siap untuk itu. Artinya selesai dulu di luar, siapa nih yang akan kita majukan, baru diikutkan pertarungan, sehingga dengan begitu nantinya kepentingan masyarakat Pesawaran itu di atas semua kepentingan yang ada di partai politik. Oke, tapi kan sejauh ini putra daerah memang sudah muncul nih Bang, seperti Bapak Nasir ya kan, ya, seperti yang kita tahu memang Pak Nasir ini kan asli putra daerah Pesawaran. Ya, kalaupun yang muncul sekarang, tapi kan tidak cukup itu untuk bisa memenangkan di pilkada Pesawaran. Seperti saya sampaikan tadi, kita tidak punya frame yang sama loh di partai politik. Bahkan di tokoh-tokoh masyarakat yang akan muncul menjadi calon bupati dan wakil bupati tidak punya frame menurut saya. Apa nih mau Pesawaran mau diapakan? Apakah hanya sekedar jargon saja, tapi tidak ada penjabaran secara detail? Begitu mereka sosialisasikan ke masyarakat, masyarakat juga belum bisa terima. Tapi kalau sudah ada kita dalam satu frame yang sama untuk membangun Pesawaran, masyarakatnya juga paham, pendidikan politik juga dilakukan oleh masing-masing partai politik, saya rasa akan muncul tuh putra daerah. Karena mungkin kalau kita melihat pelaksanaan pilkada tidak hanya di Pesawaran ya, kabupaten yang lain, yang sangat mencoreng atau bukan mencoreng menurut saya, menjadi hal yang perlu kita perbaiki terkait dengan mekanisme pemilihan. Lampung itu masih sangat terkenal tingginya money politik. Nah, ini kan tidak semua orang bisa melakukan pemenangan itu dengan cara-cara seperti ini. Pasti ada keterbatasan. Dan hitungan-hitungan kami di PKS untuk kalkulasi seperti ini itu butuh biaya besar kan untuk pilkada. Padahal di kabupaten yang lain, kita lihat di luar Lampung, tidak butuh dana besar untuk bisa menang menjadi calon bupati, menjadi bupati. Asal memang frame itu dibangun. Sehingga kalau pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik itu berjalan dengan baik, kemudian visi misi Pesawaran kabupaten yang akan kita jadikan sebuah kabupaten yang maju di Lampung sampai kepada mereka, di mana visi itu juga memenuhi kebutuhan mereka juga secara mendasar ataupun juga secara kedepannya, saya rasa nggak ada masalah. Karena nggak sulit kok kebutuhan masyarakat tuh, paling dari sisi sandang, pangan, pendidikan sudah. Kalau ini sudah mereka penuhi, urusan partai politik itu bukan sesuatu yang sulit kita untuk menyampaikan. Oke, artinya ini poinnya bahwa partai PKS dan Bapak Nasir dari PDIP ini belum satu frame atau belum menemukan satu frekuensi yang sama gitu Bang? Tidak hanya PKS dengan PDIP saya rasa. Mungkin dengan partai-partai yang lain perlu juga kita membangun sebuah visi yang sama terkait dengan Pesawaran ini. Karena kita kalau kandidat itu kita ajak komunikasi memang disampaikan visi-visinya. Tapi dari dua kandidat yang masuk kita ini belum ada kesamaan gitu loh. Sementara dari sisi yang lain terbentuknya Kabupaten Pesawaran ini yang dimotori oleh P3KP itu sudah membangun sebenarnya visi misi kedaerahan Pesawaran ini mau diapain gitu. Tapi dari kandidat-kandidat yang muncul ya masih sangat sedikit yang mengakomodir itu. Saya pikir P3KP ini perlu lagi didorong lah, baik oleh masyarakat, oleh partai politik. Visi misinya maksudnya apa? Karena saya rasa membuat visi-visi daerah untuk menjadi bagian kabupaten baru di Lampung ini itu bukan sesuatu yang mudah, saya pikir. Pasti ada kajian-kajian akademisnya juga. Nah, kenapa tidak dibedah ini gitu loh? Saya pikir masukan-masukan ini perlu. Nah, tinggal nanti dikembangkan ke depannya mau seperti apa Pesawaran, kemudian proses berjalannya Pesawaran ini, visi apa nih yang akan kita wujudkan. Karena usia 5 tahun, kemudian ditambah 5 tahun lagi, saya rasa juga belum cukup lah untuk membangun Pesawaran ke depan. Tetapi yang harus dilakukan itu simultan, gitu. Berjalannya sesuai, tahapan satu selesai, maka tahapan berikutnya. Jangan nanti ganti pemimpin, ganti lagi tahapan yang mau dikerjakan. Nah, ini yang menurut saya PR bagi kami, partai politik, membangun komunikasi dengan partai politik yang lain, membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya pikir itu yang mesti dilakukan oleh kita. Jadi jangan pula yang saya tangkap ya secara pribadi itu hembusan terkait dengan putra daerah itu menjelang pilkada. Ya, harusnya hembusan calon kandidat bupati atau wakil bupati ke depan, begitu selesai pilkada kita omongin loh apa nih visinya kita, sehingga pemerintahan yang baru terbentuk juga bisa mengakomodir kepentingan itu, sehingga ke depan apalagi nih Pak Dendi nih kalaupun beliau jadi ya dia nggak punya target lagi 5 tahun ke depan. Kenapa nggak visi masalah putra daerah ini yang kita kedepankan gitu. Masalah siapa orangnya
saya pikir ya proses lah nanti yang menentukan. Tapi paling tidak partai politik mulai sekarang berpikir bagaimana munculnya putra-putra daerah itu ke depannya. Kalau kami PKS sampai hari ini kami memang juga melakukan pendidikan politik dan juga memberikan pendidikan secara kepribadian, artinya keagamaan ya khususnya. Itu akan muncul pribadi-pribadi yang baik, tinggal kita lihat punya nguyul nggak mereka ini menjadi pemimpin daerah. Kalau enggak ya jangan dipaksakan, mungkin ada sektor yang lain yang mereka bisa kerjakan. Nah, kalau saya secara pribadi sih berharap 5 tahun ke depan akan muncul dinamika yang baik dalam membangun visi kedepannya Pesawaran. Kalau visi 5 tahun, saya pikir dengan 2 kali periode bupati yang sudah ada, apa yang mereka sampaikan itu baru setengah perjalanannya, belum sampai tuntas, gitu, belum sampai tuntas. Sehingga muncul lagi permasalahannya itu lagi. Saya pikir itu. Jadi ke depan catatan terkait dengan putra daerah, kalaupun sekarang belum muncul putra daerah, ataupun juga ada yang muncul kemudian dalam pertarungannya nanti ada beberapa permasalahan yang muncul, saya pikir nanti setelah ini kita harus bicara itu. Dan visinya ke depan, karena 25 bupati kan batasannya cuma 10 tahun. Kalau rakyat itu kepentingannya sampai mereka akhir hayat mereka. Nah, selama sumber daya alam ini bisa kita optimalkan untuk mereka, kemudian fungsi kepala daerah itu bisa berjalan dengan baik, mengayomi seluruh masyarakat, saya pikir siapapun dia nanti jadi bupati nggak ada masalah bagi rakyat, karena kepentingan mereka, kebutuhan mereka semua terpenuhi. Oke, terakhir Bang, closing statement sebagai klimaks dari perbincangan kita hari ini, mungkin juga bisa harapannya kepada bakal calon bupati atau wakil bupati yang akan maju di Pilkada Pesawaran 2020. Ya, terkait dengan harapan kami, siapapun nanti yang maju bisa memberikan nuansa sejuk kepada seluruh masyarakat. Paling tidak dengan kondisi pandemi ini tidak ada cara lain bagi kita untuk minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemimpin tidak hanya di level bupati ya, tapi organisasi, partai politik, mari kita bekerja sama untuk membangun Pesawaran ini ke depan lebih baik lagi. Artinya fungsi partai politik ya menjadikan partai politik itu sebagai sarana juga memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat. Kemudian pemerintah daerah, apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat ini diperbaiki. Tidak hanya momentum pilkada ini menjadikan ajang kita untuk menaikkan bargaining kita. Jangan seperti itu menurut saya. Tapi bagaimana kita ke depan, siapapun yang terpilih, kemudian diawali dengan rasa kenyamanan, semua unsur, semua stakeholder yang ada di Pesawaran ini merasa nyaman, saya pikir akan lahir sebuah kepemimpinan yang baik ke depan, dan masyarakat juga peduli dengan apa yang nanti menjadi bagian program kerja pemerintah daerah. Dan khusus terkait dengan putra daerah, saya pikir kalaupun saat ini belum terwujud, harapan saya 2 kali pilkada lagi paling tidak akan muncul putra daerah. Kalaupun kita menyebut ada putra daerah sekarang, seperti PKS dulu kita coba untuk putra daerah Bapak Ustadz Al-Muzamil Yusuf, saya pikir dengan kapasitas yang beliau miliki ternyata negara lebih butuh beliau. Nah, kalau Pesawaran ini belum. Nah, kita orientasi bagaimana kita memunculkan Al-Muzamil di level Kabupaten Pesawaran. Dan ini akan munculnya lewat pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, memberikan kerjaan-kerjaan yang baik juga kepada mereka. Kuncinya ya pilkada dengan kondisi COVID-19 ini bisa nyaman, baik, dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU dan juga diawasi oleh Bawaslu, saya harapkan bisa berjalan juga dengan baik. Kepentingan pribadi ataupun juga golongan boleh, tapi harapannya itu menjadi bagian kita bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Itu sih harapan saya. Baik, semoga apa yang menjadi harapan dari Bapak Ketua DPD Partai PKS Pesawaran ini bisa terwujud, dan semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan, serta nafas yang panjang untuk tetap menjalankan amanah partai ya sebagai Ketua DPD Partai PKS Pesawaran. Dan sebelumnya terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sharing di Bincang Demokrasi bersama tim Unix TV. Saya Atma Fuji Izati beserta tim kru Unix TV yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama.